Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana memanfaatkan Google Scholar sebagai mesin pencari referensi dalam berbagai bentuk publikasi yang nantinya bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan mutu karya tulis kita, khususnya dalam hal referensi. Baik, caranya gampang. Pertama kita masuk ke Google Scholar dengan mengetikkan Google Scholar ya. Nah, kemudian kita berada pada laman Google Scholar, dan di sini yang harus kita butuhkan adalah bagaimana kita mengetikkan kata-kata kunci atau keyword yang bisa mempercepat kita menemukan referensi yang kita butuhkan. Misalnya saya ingin meneliti tentang Kerajaan Melayu Jambi misalnya. Tentu keyword yang harus saya ketikkan adalah misalnya Kerajaan Melayu Jambi. Nah, dari keyword yang saya masukkan, kemudian Google Scholar memberikan informasi beberapa karya tulis yang terkait dengan keyword tersebut. Nah, dari laman ini kita bisa menelusuri banyak sekali tulisan terkait ya. Kita bisa pindahkan ke nomor 2 ya, halaman berikutnya. Kemudian kita bisa lihat halaman berikutnya di halaman 3 dan seterusnya. Teman-teman sekalian, nah kemudian beberapa fitur yang harus kita perhatikan ketika memanfaatkan Google Scholar ini, pertama adalah jika teman-teman ingin menelusuri hasil penelitian tentang Kerajaan Melayu ya, pada sejak tahun 2020 ini atau yang terkini, yang diterbitkan terkini, maka kita tinggal mengetikkan kita tinggal mengklik sejak 2020, maka karya-karya tulis yang akan ditampilkan oleh Google Scholar ini adalah karya-karya tulis yang diterbitkan, dipublikasikan pada sejak tahun 2020. Demikian juga ketika kita ingin misalnya memulainya dari sejak tahun 2016 ya. Maka di sini akan tampil hasil-hasil publikasi terkait dengan Kerajaan Melayu Jambi sejak tahun 2016. Dan ketika kita ingin misalnya membuat rentang waktu ya, mungkin Anda ingin meneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian dari tahun tertentu ke tahun tertentu, maka kita bisa ketikkan misalnya tahun 2000 sampai 2015 ya. Nah, maka di sini akan disajikan sejumlah hasil penelitian sejak tahun 2000 sampai 2015. Nah, kemudian selain fitur ini, kita juga disajikan dengan fitur lansiran atau alert. Nah, fitur ini ya, fitur lansiran ini bermanfaat bagi kita ketika kita ingin update informasi hasil-hasil penelitian terkini terkait dengan Kerajaan Melayu Jambi misalnya. Kita bisa klikkan langsung, dan di sini ada query lansirannya, dan pastikan Anda di sini menuliskan alamat email Anda, di mana nanti Anda bisa mendapatkan pemberitahuan atau alert terkait dengan hasil penelitian terkini tentang Kerajaan Melayu Jambi. Jadi Anda tinggal klikkan buat lansiran, maka nanti Anda akan mendapatkan informasi atau pemberitahuan terkait dengan riset terkini mengenai Kerajaan Melayu Jambi. Teman-teman sekalian, fitur lain yang perlu juga kita manfaatkan adalah di sini ya, ada tanda atau gambar bintang ya. Ya, di sini ada gambar
bintang. Ini gunanya adalah untuk menyimpan hasil penelitian ini dalam koleksi kita. Misalnya kita klik ya. Kalau kita klik berarti dia akan masuk ke koleksi. Nanti coba kita cek di sini. Nah, dia akan masuk ke koleksi kita, Kerajaan dan Kesultanan Melayu, dunia Melayu. Ya. Nah, demikian seterusnya. Jadi kalau kita ingin menjadikan hasil penelitian ini masuk dalam koleksi kita, kita tinggal centang bintang ini. Baik. Kemudian yang kedua, jika teman-teman belum menggunakan manajemen referensi, masih secara manual, fitur tanda petik ini ya kita klik, ini adalah gunanya untuk kutipan. Jadi bagaimana cara kita mengutip ya tulisan ini atau memanfaatkan untuk referensi, kita tinggal klikkan dan salin. Nanti kita salin ke karya tulis kita. Kemudian fitur lain ya yang juga bermanfaat adalah ini, dirujuk ya, berapa kali dirujuk. Kalau kita klik di sini, ini kan 4 kali dirujuk ya. Ada beberapa tulisan yang merujuk tulisan tentang kerajaan dan kesultanan dunia Melayu ini. Nah, ini bermanfaat bagi kita dalam rangka ketika melakukan literatur review atau tinjauan pustaka terkait dengan topik ini. Dan ini sangat ditekankan ketika kita menulis pendahuluan maupun ketika menuliskan literatur review. Kemudian ketika kita ingin juga melihat artikel lain ya, artikel terkait, ini juga dia akan menyajikan beberapa artikel terkait dengan kerajaan dan kesultanan dunia Melayu. Nah, fitur lain juga ada yang dalam bentuk beberapa versi ya. Kalau teman-teman seperti ini tulisan tentang relasi budaya Arab Melayu dalam sejarah Indonesia, itu ada banyak versi penerbitan. Ini mungkin terjadi karena si penulis mungkin menerbitkannya dalam beberapa bentuk atau versi, mungkin dalam bentuk jurnal, proceeding, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, nah berikutnya yang perlu juga kita perhatikan di dalam Google Scholar ini adalah ketika kita ingin download ya, silakan diklik saja PDF-nya di sini. Nanti dia akan menampilkan PDF ya hasil penelitian ini secara full text, dan itu bisa kita download ya. Kita tinggal klikkan tanda panah di bawah ini, maka dia akan terdownload. Oke, tinggal Anda tentukan di mana tempat penyimpanannya. Nah, kalau ini yang kita klik ya, dia juga akan menampilkan informasi terkait dengan tulisan ini. Kalau misalnya kita hanya butuh abstraknya saja, kita bisa copy di sini ya. Ketika kita melakukan literatur review, kita bisa ambil abstraknya saja. Atau mungkin kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan di mana tulisan itu diterbitkan. Informasi lain yang juga bisa kita dapatkan di sini adalah terkait dengan penulis. Nah, kalau penulisnya seperti ini, SM Samin, kemudian tidak ada garis bawah, itu bertanda bahwa yang bersangkutan itu belum punya akun Google Scholar. Nah, kalau ini kita lihat misalnya M. Arifullah ya, ini kebetulan penulisnya orang Win Sultan Asifuddin Jambi. Nah, kita bisa dengan mengklik nama dari penulis, kita bisa melihat profil dari penulis tersebut. Ya,
mungkin juga ada beberapa tulisan penulis yang terkait, kemudian bagaimana reputasinya, apakah dia memang seorang penulis di bidang Melayu Jambi atau bukan, dan sebagainya. Ini menjadi penting bagi kita untuk merujuk kepada tulisan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita menggunakan manajemen referensi, seperti saya di sini kebetulan menggunakan Cywell, ini seperti ini. Cywell, jadi saya bisa sebenarnya mendownload ini dengan mengklikkan ini, karena saya memang sudah terinstall secara otomatis di laptop saya. Dan kalau juga demikian juga kalau teman-teman misalnya menggunakan manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley, kita bisa download tulisan ini dan memasukkannya dalam perpustakaan kita di manajemen referensi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa fitur yang terdapat di dalam Google Scholar yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung dan memperkuat referensi karya tulis kita, baik dalam bentuk penelitian skripsi, tesis, maupun disertasi, serta beberapa bentuk penelitian lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.